Berdasarkan beberapa riset, 47% UMKM di Indonesia gulung tikar akibat pandemi. Namun menurut riset dari Sea Insights, ada juga UMKM yang bisa bertahan karena mampu beradaptasi menghadapi tantangan yang tentu tidak mudah. Apa saja upaya yang bisa dilakukan UMKM untuk menyelamatkan bisnisnya? Selengkapnya akan saya paparkan dalam Juru Selamat UMKM di tengah pandemi. Langsung saja kita lihat slide yang pertama. Pertama saya akan mengajak Anda untuk melihat sudah sejauh apa sih UMKM di Indonesia beradaptasi selama pandemi COVID-19. Kalau berdasarkan riset dari Sea Insights ini ada beberapa upaya revitalisasi yang telah aktif dilakukan UMKM selama pandemi. Ini yang pertama adalah UMKM meningkatkan pemanfaatan digital. Nah, dari hasil survei yang dilakukan pada 20.000 pemuda berusia 15 hingga 35 tahun, sekitar 50% pelaku usaha mengalami peningkatan penggunaan media digital seperti media sosial, e-commerce, dan juga materi pendidikan online di masa pandemi. Dan yang kedua, UMKM mengubah strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. 45% pelaku usaha muda berjualan lebih aktif di platform e-commerce. 1 dari 5 adalah pengguna baru e-commerce. Dan pelaku usaha ini meliputi industri rumahan dan juga student entrepreneur yang membantu ekonomi keluarga dalam sektor retail, pertanian maupun kesehatan. Yang ketiga, UMKM mengubah strategi produksi dan jenis barang untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis. Contohnya nih seperti barang yang saat ini populer begitu, misalkan masker atau hand sanitizer. Dan yang keempat adalah kesadaran bahwa transformasi digital ini akan berkelanjutan dan menjadi sebuah kebutuhan untuk mengembangkan usahanya. Nah, selanjutnya adalah dukungan dari pemerintah. Nah, ini digitalisasi UMKM ini perlu ditingkatkan di semua sektor. Dan sebenarnya pemerintah Indonesia juga sudah melakukan langkah-langkah penting dalam membantu UMKM memanfaatkan media digital. Namun tetap ada beberapa hal juga yang perlu ditambah seperti layanan internet yang lebih terjangkau, peningkatan literasi digital, akses pinjaman modal yang dipermudah, dan juga pelatihan keterampilan baru bagi bisnis yang terdampak COVID-19. Tapi sebenarnya apa saja sih tantangan UMKM di tengah pandemi di mana semuanya harus dilakukan dari rumah? Kita akan cek slide berikutnya. Ada 3 poin dasar yang menjadi tantangan UMKM bekerja dari rumah. Kita akan lihat yang pertama yaitu terkait dengan pasokan. Survei dilakukan terhadap 2.200 pelaku usaha dan 63% mengaku kesulitan bekerja dari rumah dengan berbagai hambatan, yaitu yang utama adalah internet katanya mahal dan juga tidak stabil, lalu diperlukan interaksi fisik dan juga kurangnya pendanaan alias kurangnya modal. Nah, selain ini juga ada hambatan lainnya yaitu ada masalah logistik, stok dan bahan baku yang terbatas dan juga beratnya implementasi tim. Ini juga menyulitkan para pelaku UMKM. Nah, yang kedua ini adalah terkait cash flow. Pendanaan modal yang terbatas membuat pelaku usaha akhirnya bergantung pada pemerintah dan juga pinjaman online. Dari total 2.200 pelaku usaha ini 26% mengatakan pendanaan modal terhambat karena harus bekerja dari rumah. Pendanaan terpaksa dicari dari eksternal bisnis dan 74% pelaku yang kesulitan pendanaan ini terpaksa harus merogoh tabungan pribadinya untuk tambahan modal. Ada juga yang mencoba untuk meminjam dari keluarga atau teman. Dan beberapa bahkan mengandalkan bank dan banyak juga yang menunggu bantuan pemerintah dan pinjaman online. Nah, selanjutnya ini terkait permintaan. Nah, ini juga kompleks karena terjadinya perubahan perilaku belanja konsumen yang menjadi lebih hati-hati dan lebih suka belanja di platform digital. Kalau berdasarkan survei pada 20.000 anak muda berusia 16-35 tahun, 59% mulai merencanakan untuk meningkatkan tabungan darurat. Dan 21% ini juga mengaku menghadapi kesulitan pendanaan modal dan akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan dan efeknya justru ke nomor yang ketiga nih, 57% menjadi belajar untuk membeli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dan 51% beralih kepada belanja online dengan memanfaatkan e-commerce untuk bisa memenuhi kebutuhan belanja agar juga bisa melakukan physical distancing. Nah, ini dia tantangannya. Lalu apa sih sebenarnya dampak digitalisasi yang sudah dirasakan UMKM untuk akhirnya bisa menyelamatkan bisnisnya? Kita akan cek slide berikutnya. Dalam riset yang dilakukan pada 18.000 pemilik bisnis di Indonesia, pendapatan rata-rata mereka yang mengadopsi e-commerce ini meningkat lebih dari 160% dan peningkatan produktivitasnya hingga 110%. Dan ada beberapa poin yang menjadi penyebabnya. Kalau yang pertama ini karena hilangnya jarak. Artinya jarak fisik tidak lagi menjadi kendala bagi e-commerce. Sebelum menggunakan e-commerce hanya 29% UMKM yang bisa berjualan
ke luar daerah mereka. Tapi setelah menggunakan e-commerce, 60% UMKM ini bisa berjualan ke luar daerah mereka. Nah, yang kedua ini adalah peningkatan produktivitas. Digitalisasi ini terbukti bisa menurunkan biaya operasional toko dan meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas bekerja. Bahkan katanya pendapatannya itu bisa naik sampai 165% dan produktivitasnya bisa naik sampai 117%. Oke, berikutnya yang ketiga, ini adalah digitalisasi menjadi sumber pemasukan baru, yaitu dengan membantu menemukan sumber pendapatan bagi kelompok usaha baru. Contohnya nih ya, misalkan industri rumahan yang menurut pelakunya membuat mereka memiliki lebih banyak waktu bagi keluarga lewat e-commerce begitu. Dan juga untuk pelajar yang bisa mencari penghasilan tambahan yang berharga dan akhirnya jadi bisa membayar biaya pendidikannya sendiri. Namun sekeras apapun usaha UMKM tanpa bantuan pemerintah, maka prosesnya tidak akan menjadi cepat. Nah, apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu UMKM dan apa yang masih diperlukan dari pemerintah? Kita akan cek slide berikutnya. Kalau menurut responden, sejauh ini pemerintah Indonesia itu sudah melakukan pekerjaan baik dengan mendukung UMKM. Namun ada beberapa hal yang tetap masih harus ditingkatkan. Nah, upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah? Ini yang pertama adalah sudah membantu meningkatkan akses internet dengan proyek Palapa Ring. Nah, ini juga memberikan peningkatan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan yang terlihat dalam berbagai stimulus yang sudah diberikan pemerintah. Lalu berikutnya juga sudah mempopulerkan hashtag Bangga Buatan Indonesia untuk menaikkan 2 juta UMKM di 7 platform. Dan yang ketiga, meningkatkan pendanaan modal bagi UMKM termasuk sudah mengucurkan hingga 34,1 triliun rupiah untuk bisa membantu percepatan digitalisasi UMKM. Nah, apa saja yang berikutnya masih dibutuhkan untuk kedepannya dari pemerintah? Tentu yang pertama adalah literasi digital dan keterampilan digital yang dibagi dalam 3 poin utama. Pertama adalah pelatihan bersubsidi untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang ke sektor lain. Yang kedua adalah bantuan bagi mereka yang sukses mendigitalisasi bisnisnya termasuk mengangkat kisah sukses yang sudah dialami pelaku UMKM akibat digitalisasi. Yang ketiga adalah menyediakan lebih banyak lagi cicilan ringan untuk pelaku UMKM. Tentu diharapkan dengan adanya keseriusan dari pemerintah dan juga pelaku UMKM sendiri, maka pandemi ini bukanlah menjadi akhir, tapi justru menjadi awal kesuksesan UMKM untuk menjadi lebih tangguh lagi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.